membahas perkuliahan materinya disiplin pegawai negeri sipil. Baik, Ibu akan menyampaikan RPS yang menjadi dukungan bagi mahasiswa untuk diketahui bahwa pertemuan untuk mata kuliah hukum kepegawaian itu sebanyak 16 kali. Jadi pertemuan pertama Ibu bisa bacakan di sini, yaitu konsep pegawai aparatur sipil negara. Kemudian kita masuk di pertemuan kedua, pengertian pegawai negeri sipil. Kemudian dua, perjanjian kerja pegawai negeri sipil. Kemudian masuk ke pertemuan ketiga, yaitu kewajiban mengatur sipil negara. Kemudian dua, hak aparatur sipil negara. Kemudian pertemuan keempat dan kelima membahas tentang pengertian etika. Kemudian poin kedua, kode etik pegawai negeri sipil. Kemudian ketiga, sanksi. Kemudian keempat, sumpah. Nah, itu tadi. Kemudian masuk ke pertemuan keenam. Ya, pertemuan keenam ini kadang kita membuka sesi tanya jawab, ya, dalam rangka menghadapi ujian akhir pada semester pertengahan atau ujian tengah semester. Jadi pertemuan ketujuh itu menutup pertemuan terakhir di ujian menuju ujian semester pertengahan. Setelah itu kita masuk lagi menuju UAS. Pertemuan ke-9, ya, maaf ini karena jaringan listrik mati, maka kita lanjutkan ke diskusi, ya. Apa itu hukuman disiplin sedang, ada yang tahu? Ya. Nah, kenapa? Surat peringatan. Ya. Surat peringatan itu isinya biasa seperti apa? Teguran juga. Isi surat peringatan ini kan pasti sudah teguran, tetapi isinya itu biasa ada bentuknya di dalam. Katakanlah apakah dia PNS-nya itu yang bersangkutan disuruh menghadap atau seperti apa? Atau adakah sanksi di dalam? Biasa ada kan temannya di kasih teguran. Pernah. Isinya apa itu? Teguran sedang. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon izin Ibu dosen. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya kembali, meskipun teman-teman sudah mengetahui saya. Untuk itu nama saya Dedi Arianto, nomor induk mahasiswa 19 023 74 201 141. Pada kali ini berdasarkan hasil diskusi kita tadi dengan materi hukum kepegawaian yang disampaikan oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Haja Salmi, SHMH, yaitu dari hasil catatan kecil saya, hasil diskusi kita tadi bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Nah, tentunya itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para aparat negeri sipil ini mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan diri pribadinya dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kembali lagi dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 berdasarkan catatan kecil saya tadi hasil diskusi kita sama-sama bahwa dalam pasal 2 di peraturan ini, pembinaan jiwa korps pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, serta ketaatan pegawai negeri sipil kepada pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Tentunya dalam kesehariannya pegawai negeri sipil ini kembali lagi dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima, memberikan sosialisasi kepada masyarakat
terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah yang mereka belum ketahui. Kembali lagi di catatan kecil saya ini, hasil diskusi kita dari tadi, bahwa di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 ini tentang jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, di pasal 12 yang membahas tentang etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. Nah teman-teman, di sini bukan cuma hanya kepada masyarakat saja, namun terlebih juga kepada sesama pegawai negeri sipil. Teman-teman aparat negeri sipil ini selalu memberikan contoh bagaimana bersikap, bagaimana memiliki karakter yang baik, membangun hubungan sebagai contoh kepada masyarakat luas. Sehingga ketika sesama para pegawai negeri sipil ini di kehidupan sehari-harinya terlihat oleh masyarakat bahwa seperti inilah perilaku dan karakter seorang pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, dengan hal seperti tersebut yang mencerminkan keharmonisan, hubungan yang bagus, kerjasama yang bagus, dan kekompakan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat tersebut melihat itu sehingga masyarakat termotivasi dan berbuat seperti apa yang dicontohkan oleh aparat negeri sipil tersebut tadi. Tentunya dengan apa yang dilakukan pegawai negeri sipil itu berdasarkan dengan pedoman-pedoman atau teknis-teknis peraturan-peraturan yang ada di lingkup pegawai negeri sipil itu sendiri, sehingga apabila ada aparat pegawai negeri sipil ini melanggar kode etik mereka atau melanggar dari aturan-aturan yang ada, tentu ada sanksi-sanksi yang telah disiapkan. Nah untuk itu dengan materi hukum kepegawaian ini, kami sebagai mahasiswa dan teman-teman mungkin juga yang ada di ruangan ini mungkin akan lebih paham lagi dan bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat luas di luar lingkup akademik kampus Universitas Andi Jemah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon izin Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa memberi pertanyaan atau apa saja yang terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil, ya. Karena saya rasa kalau kelas eksekutif juga ini memang ada yang PNS, ada beberapa orang. Di mana kerja? Di lapas, oh ya, di lapas. Siapa lagi? Banyak dari lapas ini. Ada di seorang. Hah? Ya sudah tadi itu. Ya oke. Jadi hukum disiplin tingkat ringan terdiri dari teguran lisan, ya. Dan bentuknya itu teguran lisan merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran disampaikan secara lisan oleh bagiannya, ya, atau bidangnya. Jadi biasa kalau PNS itu melanggar, jadi tidak langsung dipecat. Jadi ada istilahnya dulu. Ya silakan. Ya. Oke, harus dipahami nih, kalau PNS itu harus dipahami bagaimana mau disiplin. Kalau dia tidak paham, apa keharusan yang dia harus lalui kalau dia ditegur, ya. Apa itu? Biasanya untuk berisi surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Biasanya berisi surat pernyataan. Ya, dia biasanya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama toh. Kalau disiplin dengan itu? Biasanya kalau melalui teguran. Kalau sudah teguran tertulis, ya kalau sudah tertulis terbit, biasanya berisi juga surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Disiplin dengan kayaknya itu ya? Iya, biasanya. Jadi kalau harap ya
Turunkan pangkatnya, jangan sampai lah, ya. Kalau ini poin 1, 2 masih ini. Tapi kalau ini poin 3 itu sudah berat sekali ya. Kalau kita teknis, bayangkan kalau kita sudah ada di golongan 3 lalu dikasih turun 2, golongan A, B, masih turun kalau bisa kembali ke B, A, kalau ini sudah ada di B, ya. Jangan sampai. Nah itu. Kemudian hukuman disiplin berat. Ada yang tahu poin-poinnya? Hukuman disiplin berat. Kalau dulu perkuliahan yang sebelum UTS, siapa yang masuk? Hukuman disiplin berat, ya. 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Nah, dimutasi. Itu sudah masuk. Ya. Itu bukan disiplin berat sudah terlimitasi. Jadi kalau disiplin sedang itu masuk kategorinya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Ya. Karena sudah tadi poin pertama hukuman disiplin ringan sudah teguran. Biasanya kalau sudah teguran dilakukan itu sampai 3 kali. 3 kali tidak dihindarkan, maka dia masuk di hukuman disiplin sedang. Nah, sanksinya ini disiplin sedang kalau dia juga belum patuhi ada 2 poin yang sangat besar berat, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Ya, begitu ya. Nah itu kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dari 2 sudah 2 poin. Kemudian ketiga, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Apa itu yang dimaksudkan? Coba ya. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Penundaan. Di dalam buku hasil kerja aparatur negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap. Hukum disiplin tingkat ringan terdiri dari teguran lisan, merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran disampaikan secara lisan oleh bagiannya, ya, atau bidangnya. Setelah diberikan teguran lisan itu tidak diindahkan, maka masuklah hukuman disiplin sedang. Surat pengeringatan itu isinya biasa seperti apa? Teguran juga. Isi surat pengeringatan ini kan pasti sudah teguran, tetapi isinya itu biasa ada poin-poinnya di dalam. Katakanlah apakah dia PNS-nya itu yang bersangkutan disuruh menghadap atau adakah sanksi di dalam. Biasa ada temannya di kasih teguran. Di mana kerja? Di atas. Oh ya, di atas. Siapa lagi? Banyak dari mana sih? Ada yang seorang. Hah? Ya sudah teman tadi itu. Ya oke. Jadi hukum disiplin tingkat ringan terdiri dari teguran lisan, ya. Biasanya berisi surat pernyataan. Ya, dia biasanya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama toh. Kalau disiplin ringan itu. Biasanya kalau melalui teguran, biasanya berisi juga surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Disiplin ringan kayaknya itu ya. Iya, biasanya. Jadi kalau ada kalau murid
disiplin sedang. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Artinya diturunkan ya, diturunkan pangkatnya. Jangan sampai lah, ya. Kalau ini poin 1, 2 masih tinggi. Tapi kalau ini poin ketiga ini sudah berat sekali ya. Kalau kita pengen bayangkan kalau kita sudah ada di golongan 3 lalu dikasih turun 2, golongan A, B masih turun ke kembali ke B, A. Kalau ini sudah ada di B, ya. Jangan sampai. Nah itu. Kemudian hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat. Kalau dulu perkuliahan yang sebelum UTS, hukuman disiplin berat, ya. 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Penurunan pangkat selama setingkat lebih rendah. Jadi kalau disiplin sedang itu masuk kategorinya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Ya. Nah, sudah tadi poin pertama hukuman disiplin ringan sudah teguran. Biasanya kalau sudah teguran dilakukan itu sampai 3 kali. 3 kali tidak dihindarkan, maka dia masuk di hukuman disiplin sedang. Sanksinya yang disiplin sedang kalau dia juga belum patuhi ada 3 poin yang sangat besar berat, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Ya, begitu ya. Nah itu kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dari 2 sudah 2 poin. Kemudian ketiga, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Apa itu yang dimaksudkan? Coba ini. Bisa diulang. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hukum disiplin tingkat ringan terdiri dari teguran lisan itu melanggar, itu tidak diindahkan, maka masuklah hukuman disiplin sedang. Katakanlah apakah dia PNS-nya itu yang bersangkutan disuruh menghadap atau adakah sanksi di dalam itu. Ada kemungkinannya mereka dipanggil, ya, dipanggil oleh pimpinannya, kemudian disampaikan apa hal apa yang dia langgar selama dia dalam tahap jam kerja, ya, jam kerja tentunya. Kemudian setelah diberikan teguran lisan itu tidak diindahkan, maka masuklah hukuman disiplin sedang. Biasa ada temannya dikasih teguran. Pernah. Oke, harus dipahami nih, kalau PNS itu harus dipahami bagaimana mendisiplin. Kalau dia tidak pahami apa keharusan yang dia harus lalui kalau dia ditegur, ya. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Artinya diturunkan ya, diturunkan pangkatnya. Jangan sampai lah, ya. Kalau ini poin 1, 2 masih tinggi. Tapi kalau ini poin ketiga ini sudah berat sekali ya. Kalau kita pengen bayangkan kalau kita sudah ada di golongan 3 lalu dikasih turun 2, golongan A, B masih turun kembali ke B, A. Kalau ini sudah ada di B, ya. Jangan sampai. Hukuman disiplin berat, ya. 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Itu hukuman disiplin berat sudah terlimitasi. Jadi kalau disiplin sedang itu masuk kategorinya penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 tahun. Ya. Nah, sudah tadi poin pertama hukuman disiplin ringan sudah kasih surat teguran. Biasanya kalau surat teguran dilakukan itu sampai 3 kali. 3 kali tidak dihindarkan, maka dia masuk di hukuman disiplin sedang. Sanksinya yang disiplin sedang kalau dia juga belum patuhi ada 3 poin yang sangat besar berat, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Ya, begitu ya. Nah itu kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dari 2 sudah 2 poin. Kemudian ketiga, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Terima kasih penyampaian Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dilakukan dengan